Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, baik yang di dalam Masjid Nasional Al-Akbar ataupun yang mengikuti melalui jaringan internet, mudah-mudahan malam hari ini Allah selalu memberikan rahmatnya untuk kita dan keluarga kita. Sebelum saya melanjutkan ceramah, marilah kita membaca surah Al-Fatihah untuk yang merintis masjid ini, yang pernah berkeringat untuk membangun masjid ini, yang pernah menjadi pengurus masjid ini dan sampai hari ini, petugas kebersihan, petugas keamanan, apa sajalah yang mencurahkan perhatiannya untuk masjid ini, mudah-mudahan seluruhnya dicatat Allah sebagai pahala yang mengalir terus sampai akhir hayatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Para jamaah sekalian, malam hari ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Estetika dalam Beragama. Estetika itu keindahan, ya. Keindahan, kesopanan, kepantasan, itu estetika. Mengapa saya katakan itu? Karena Allah itu mempunyai sifat al-jamal. Al-jamal itu ya indah. Sifat Rahman Rahim, sifat kasih sayang Allah itu al-jamal. Kalau pantulan cahaya Allah itu al-jamal ini ya Rahman Rahim, maka kita sujud itu senang. Tapi kalau yang memantul pada diri kita, yang kita ingat itu adalah al-jalal. Jalal itu kekuatan, kehebatan Allah, maka kita bisa menangis karena betapa kecilnya kita ini menghadapi siksa Allah. Untuk itu saya akan membacakan dulu sebagai pijakan surah Al-A'raf ayat 31. Surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya Bani Adam, wahai keturunan Nabi Adam. Ya, kita semuanya ini keturunan Nabi Adam. Khudhu zinatakum, gunakan. Zinatakum itu tidak hanya pakaian ya, tetapi zinatakum itu gunakan pakaian yang indah. Subhanallah, yang indah. Tapi zinatakum itu tidak cukup hanya indah, Bapak, ya. Tapi yang harum, Tidak cukup yang harum, tapi juga yang rapi. Modelnya juga yang sopan. Itu zina. Inda kulli masjidin, setiap kamu pergi ke masjid, itu pilihlah pakaian yang bagus. Masya Allah. Wakulu, setelah berbicara soal pakaian, wakulu, dan makanlah kamu. Makan, berarti makan itu ibadah. Makan itu ibadah. Karena tanpa makan kita mati. Nah, kita menjaga titipan Allah. Makanlah, makan itu ibadah. Sebab dengan makan itu kita bisa bekerja, bisa mencari nafkah untuk keluarga kita.
Washrabu juga minumlah. Wala tusrifu. Nah ini pesannya, masya Allah. Wala tusrifu. Tanyakan dokter, sebenarnya yang dibutuhkan tubuh itu berapa, gitu Pak ya. Kalau yang dibutuhkan tubuh itu katakan 100 itu, lalu kita mengkonsumsi lebih dari itu, maka kita melanggar ini. Malam pulang dari masjid ada makanan, bapak tidak terlalu lapar ya, tidak lapar tuh. Terus bapak makan, nah, itu kan kelebihan. Lah kelebihan makanan dalam tubuh itu pasti tidak bagus toh, Pak. Tidak bagus. Wala tusrifu, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan, jangan lebih. Ini problem loh Pak, problem ini. Jadi negara-negara di dunia ini mengalami masalah itu masalah obesitas. Saya kira Bapak dan saya sama-sama melihat bahwa kita sering menjumpai orang yang dulu itu tidak gemuk, sekarang gemuk, iya toh? Iya Pak ya? Jarang yang dulu gemuk terus kurus, itu jarang. Karena apa? Karena ya ini tidak mentaati ini. Ada yang tahlil itu ya, sehabis maghrib itu makan. Terus nanti tahlil setelah isya makan lagi. Katanya diniati menghormati tuan rumah. Nah, katanya mubadzir. Nah berarti perut ini digunakan untuk apa ini? Untuk tempat pembuangan. Wala tusrifu, jangan berlebih. Subhanallah. Ini kalau ketemu makanan yang tidak enak memang gampang ya Pak ya. Tidak lapar, ketemu makanan yang tidak enak, tidak masalah. Tapi yang tidak lapar ketemu makanan yang enak lah itu. Cukup lah Pak, cukup, jangan diterus-teruskan. Ingat surat Al-A'raf 31. Quran ini diturunkan untuk ngatur loh Pak. Quran ini diturunkan untuk mengatur kita. Wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan lebih. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebih. Makan minum berlebih itu udah. Nah sekarang ini coba sedikit-sedikit kita bertemu di mana? Rumah makan. Nah itu kan. Saya berkunjung ke sana, dimasakkan apa? Makan lagi. Gitu terus. Pulang diberi bontotan di rumah, makan lagi. Di rumah di meja ada makan, daripada basi dimakan lagi. Jadi akhirnya daripada dibuang di tempat sampah, lebih baik dibuang di perutku sendiri. Ayolah kita pelan-pelan. Diniati untuk apa? Diniati nurut Quran. Baik. Di sini Bapak Ibu sekalian, ya Bani Adam, hai anak cucu Adam. Berarti tidak peduli orang itu muslim, tidak muslim, ya Pak ya. Tuh. Tetap disuruh memperhatikan keindahan. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, katanya ayat di atas memerintahkan kita untuk memasuki masjid dengan badan dan gigi yang bersih. Badan diniati apa? Saya mandi karena saya nanti akan memasuki tempat untuk sujud kepada Allah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dan gigi yang bersih diniati, iya saya akan menghormati masjid, itu tempatnya orang bersujud kepada Allah. Jangan sampai saya datang ke masjid membuat orang tidak khusyuk gara-gara bau saya. Tuh. Yang susah itu mengukur, cenderung orang itu kan tidak tahu tuh Pak bau badannya. Ya betul Pak ya? Tidak tahu. Lah yang bau tidak sampai hati.
Yang enak ya tanya istri. Coba kira-kira sudah bau enggak ini? Bau enggak? Oh enggak, jalan. Ini saya beritahu Pak ya. Ini sampai di sebagian ulama fikih itu, kalau ada imam atau khatib kebetulan kok tidak punya pakaian yang bagus dan harum, yang sopan, maka lebih baik tidak datang ke masjid. Nah, boleh absen. Sampai begitu. Mengapa begitu? Coba ini perhatikan. Tamim Ad-Dari, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamim Ad-Dari itu membeli pakaian seharga 1000 dinar. Berapa itu? Berapa 1000 dinar? Bapak tahu? Khusus untuk beli pakaian yang dipergunakan ke masjid. Dari rumah lepas, baru ke masjid dipakai. Diniati untuk apa? Menghormati masjid. Masjid itu tidak sembarangan, ada doanya. Jangan sampai masuk WC berdoa, masuk masjid tidak berdoa. Ada tahiyatul masjid, hormat dulu, kan? Itu. Niat hormat plus menghormati orang-orang yang akan bersujud kepada Allah. Beli pakaian tadi berapa harganya? 1000 dinar Pak. Mahal Pak itu, 1000 dinar khusus. Loh, orang begini ini lumayan toh Pak. Umpamanya sholatnya tidak khusyuk, umpamanya lumayan toh, lumayan terbantu dengan menghormati itu. Umpamanya skor sholatnya rendah, lumayan daripada sudah tidak khusyuk, pakaiannya tidak rapi, tidak bagus. Diniati begitu saja. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, apakah orang yang tampil dengan pakaian yang bagus, ya, rapi, indah, mobilnya juga bersih, yang bagus, apakah itu termasuk kategori sombong? Saya mumpung ingat ya, saya ini subhanallah, saya senang punya istri saya itu ya. Kalau saya datang dari masjid itu biasanya kemudian sarung suruh melepas. Pernah saya dari masjid kemudian mau ke WC, saya bawa ke masjid, saya ke WC, istri saya bilang, Mas, masa sarung yang dibawa ke masjid itu juga dibawa ke WC? Bedakan. Ini dalam kondisi normal Bapak ya, dalam kondisi yang normal yang memungkinkan. Tapi kalau kita dalam perjalanan dan sebagainya, tapi boleh juga atau kita membawa pakaian yang khusus. Mungkin pakaian ini terus ditutup. Untuk apa? Ya sudahlah, ingin aku gagal di dalam menata hati, aku lumayan bisa menata pakaian saya. Sampai masjid itu juga ini loh Pak ya, menyediakan kain untuk baju takwa itu, karena beberapa takmir masjid itu sering melihat orang pakai kaos gitu toh, terus waktu sujud apanya ini, punggungnya terlihat, kan batal loh. Masjid saya lihat beberapa masjid menyediakan pakaian bagi ini, pakai saja menutup ini, aman, jadi untuk aman. Dan itu tidak tahu orangnya, tidak terasa. La yadkhulul jannah, Rasulullah menjawab itu tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi, kalau karena kesombongan besok orang itu tidak akan bisa masuk surga
jika di dalam hatinya itu ada kesombongan. Sombong karena pakaiannya, sombong karena gelarnya, sombong karena popularitasnya, sombong karena kayaknya apa ada pun. Nah, bagaimana Allah tahu itu loh? Allah kok. Oh, sekarang orang saja itu bisa tahu, Pak, masuk satu ruangan bawa silet atau tidak saja bisa bunyi kok. Ah ya, betul enggak? Betul enggak? Bapak itu loh dari pertokoan keluar, coba bawa barang satu saja di situ kan bunyi. Jadi kalau ada orang masuk surga kok ada bunyi, ah ini ada kesombongan sedikit, nggak bisa, nggak bisa. Sombong karena suaranya enak, hafalannya lancar, pokoknya godaan untuk merasa sombong itu ada pada siapa saja. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari ini ya. Gitu. Qala rajulun, seseorang bertanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Nabi, ada orang itu yang ingin seneng bajunya bagus, sepatunya bagus, sandalnya bagus. Kalau ditambahi sepeda motornya bagus, mobilnya bagus. Terus Rasulullah mengatakan, "Loh, innallaha jamil yuhibbul jamal." Indah apa enggak itu? Indah. Nah, itu Allah itu indah dan yang disukai adalah yang indah. Nah, kalau kita ini pakaiannya tidak bagus, kan itu identitas muslim loh. Kalau seluruh dunia ini muslim, pakaian jelek-jelek, apa kata dunia? Ya Pak ya? Tuh. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Definisi sombong itu bukan itu. Definisi sombong adalah batarul haq. Sudah tahu yang benar tapi dia nggak mau menerima. Nah, itu sombong. Sombong. Wa ghamdun nas. Memandang rendah orang. Apa itu? Apa itu dia? Siapa dia? Yaitu sombong. Ya, itu padahal tidak ada hubungannya dengan sholat. Tadi Nabi itu bicara nggak ada hubungannya dengan sholat. Nah, sekarang yang hubungannya dengan sholat gimana? Ini sabda Rasulullah diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar yang menceritakan ini. Idza shalla ahadukum, ini Rasulullah mengatakan, idza shalla ahadukum falyalbasu thawbaihi, gunakan pakaian dua, bawah dan atas, gitu Pak, bawah dan atas. Ya, ini maksudnya kan kalau bawah saja kan boleh tuh Pak. Bapak itu pakai sarung saja, bawah saja, boleh enggak? Boleh toh? Nah, tapi tidak al-jamal, tidak indah. Itu biasa. Maka kata Nabi, gunakan dua pakaian, dua kain, bawah atas. Artinya ini ya yang baiklah. Fa innallaha azza wa jalla ahaqqu an tuzayyinalah. Sebab Allah paling berhak untuk kamu hormati dengan pakaian yang begitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati ya. Tidak sedikit ya, saya bicara soal keindahan ya. Keindahan. Tidak sedikit ayat Al-Quran yang menabrak gramatika bahasa Arab semata-mata agar diperoleh estetika. Ini Pak. Jadi Quran itu kan indah, indah, bacaannya indah sekali. Kok bisa ya? Demi keindahan itu, kadang-kadang ada yang ditabrak sedikit aturan-aturan bahasa Arab itu ditabrak, tapi diperbolehkan. Ya. Contohnya kayak gini ya.
Surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apa akhirannya? Akhirannya apa bunyinya? Ya. Fa amma man khaffat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Terus wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Terus wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah ini mestinya itu begini Pak, wa ma adraka ma hiya, tanpa wa ma adraka ma hiya, tanpa ha. Paham ya Pak ya? Iya. Tapi demi keindahan, karena akhiran ditambahilah akhirnya wa ma adraka ma hiya, terus narun hamiyah. Enak didengar. Bapak masa pernah memperhatikan ini? Tak pernah Pak. Ya sudah itu. Saya sendiri kalau tidak sedang bahas ini juga tidak tahu Pak. Gitu. Makanya orang tahu itu bukan pinter, kebetulan tahunya lebih dulu gitu saja. Ya. Terus ada lagi Pak, yang dibaca oleh imam kita tadi itu. Inna a'tainakal kautsar. Terus fasolli li rabbika wanhar. Mestinya enggak itu Pak, mestinya fasolli wanhar li rabbika, sholatlah kamu dan berkorban untuk dipersembahkan ke Allah. Tapi karena akhirannya itu ayo loh, inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Akhiran ar, maka ini li rabbikanya didahulukan. Fasolli li rabbika wanhar. Nah, inilah ini keindahan. Dan dengan keindahan ini banyak orang yang masuk Islam loh. Sampai berpikir gaya bahasa seperti ini yang indah tapi tidak menyalahi ini tidak ada. Kalau bukan bikinan Tuhan tidak mungkin. Muhammad tidak bisa. Itu gramatikanya begitu. Terus membaca Quran. Rasulullah mengatakan, tidak usah ngaku kamu itu pengikut saya kalau kamu itu tidak membaca Quran dengan lagu yang indah. Apalagi keindahan bacaan itu dicocokkan dengan artinya, gitu Pak. Dicocokkan dengan artinya, sehingga kalau orang tahu artinya, wah itu menjadi subhanallah indah. Saya sendiri kalau di Masjidil Haram, di Masjid Madinah atau di Al-Akbar, dimanapun ada orang, saya tidak ngerti itu apa yang dibaca, tapi kok enak, saya hanyut. Keindahan toh, keindahan. Jangan mengaku pengikut saya kalau kamu itu tidak melakukan Al-Quran. Berarti kalau Bapak Ibu belajar melakukan Quran itu berarti mengikuti perintah Rasulullah. Tapi kalau dilakukan sampai ini persis, itu ada aturannya Pak. Itu ada aturannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini saya pernah bertemu dengan orang Irak ya. Tidak boleh dilakukan begini. Karena ma-nya itu bukan artinya tidak, maka lagunya tidak boleh naik. Itu.
menjadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard gitu. Tapi kalau wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, tidaklah Allah itu lupa dengan apa yang kamu kerjakan. Karena ma-nya artinya tidak, nadanya dinaikkan. Tidaklah. Oh. Umpamanya yang lagunya dicocokkan dengan artinya. Ayat tentang kaki manusia ketika menjelang mati, itu kaki kanan, kaki kiri itu kadang-kadang benturan gini loh Pak, benturan gini, benturan saking sakitnya itu sampai kaki kanan, kaki kiri itu benturan gitu. Tapi ada juga yang menyebutkan bukan benturan, kaki kanan dan kaki kiri itu sama-sama pamit. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Nah, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa taffatis saqu bis-saqi ila rabbika yawma idzinil masaq. Lah, itu kaki sama kiri benturan ketika nyawa sudah di tenggorokan. Nah, itu indah. Keindahan itu berarti estetika. Membaca Quran tidak hanya benar tapi juga indah. Ya umpamanya imam kita umpamanya sudahlah, pokoknya yang penting Quran bener beres, lapo adik. Enggak, jangan begitu. Umpamanya dibaca umpamanya di situ. Katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bener itu, bener. Tapi kan kaku loh Pak, makmumnya kan bisa kejang-kejang loh. Indah. Itu juga menunjukkan bahwa hidup ini perlu seni gitu loh Pak. Ngatur istri ya perlu seni gitu, ngatur anak perlu seni. Betul Pak, itu betul. Kapan di layang-layang itu apa itu benangnya itu dikendorkan, kapan ditarik, itu kapan, itu ada seninya, itu seni. Nggak bisa gelem yang ini, gak gelem yang wis. Jangan gitu, nggak punya seni itu. Kat biyen kok kasep ngomong ngono, kon waktu kawin mbek aku kon ero wataku koyo ngene lho, nggak punya seni, Mas, nggak punya seni. Ya, seni. Baik ya. Sebagai penutup ya, saya ingin mengutip buku yang berjudul Mesnevi Terapi. Ini orang Turki. Yang menulis Profesor Dr. Nevzat Tarhan. Nah, ini Pak. Ini pujangga Turki, tapi dia pengagum pujangga dan sufi yang namanya Jalaluddin Rumi. Dia menulis sebuah kisah. Ini Pak kisahnya. Saya baca saja. Ada seorang muadzin dengan suara yang jelek di sebuah masjid. Ada muadzin suaranya tidak bagus di sebuah masjid, dan masjid itu dalam komplek orang-orang non-muslim. Orang sudah memberitahu, Cak, suaranya itu diindaskan gitu. Wow, azan itu sudah panggilan Allah yang Maha Agung. Lagu apa saja tetap agung, betul. Inilah. Setiap diberitahu itu, azan itu panggilan Allah. Suara apa saja ya, tetap agung. Nah, orang begini tidak ngerti seni. Suatu hari seorang pendeta mencari muadzin itu. Pendeta ke masjid itu membawa baju dan bingkisan kue. Baju, bingkisan kue. Bajunya banyak, kuenya besar.
Ditanya, untuk siapa ini Pak? Ini untuk muadzin yang biasanya adzan di sini itu. Kenapa Pak? Itulah muadzin yang mendamaikan hatiku, membuat hidupku senang tuh muadzin itu. Padahal tadi suaranya apa? Hah? Jelek toh? Cengkuknya itu Pak, pitch controlnya itu jelek. Itu muadzin yang membuat hatiku damai, senang. Orang-orang di masjid itu takmir-takmir mengatakan, apa benar tuh Pak, suara sejelek itu membuat Bapak damai? Bapak sendiri kan mendengar ini kan kaget toh, wong suara gitu kan membuat damai. Dia menjawab, iya, putri saya pamit akan masuk Islam, membuat saya sedih saya. Sedih. Sejak dia mengatakan masuk Islam itu saya sedih. Lah, hari ini anak saya itu membatalkan niatnya masuk Islam karena mendengar suara muadzin yang jelek tadi itu. Kok orang Islam kok begitu enggak enak di telinga gitu. Sudah enggak jadi masuk Islam. Pendeta tadi, terima kasih. Kalau begitu muadzin di situ dirawat di masjid ini, supaya lebih banyak orang tidak masuk Islam. Itu keindahan di situ. Makanya saya tulis estetika dalam beragama. Dalam beragama itu ya perlu aturan yang bagus, tapi juga aksesorisnya itu perlu dan seterusnya. Keindahan ya kepantasan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini yang sangat berbahagia.